Tadi Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu saya, Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Kalau supaya tidak panjang, Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang saya selalu tenang, tapi kali ini saya pas. Oke, silakan. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Jangan dong. Saya orang yang sabar, tetapi kalau terlewatan juga ya saya pulang aja, kan nggak ada susahnya kan begitu. Jangan. Muhammad Kodari kembali skakmat Aiman Wicaksono. Momen itu terjadi saat diskusi dalam program Rakyat Bersuara terbaru di iNews yang dipandu Aiman Wicaksono sendiri. Aiman memang kerap kali agak tendensius kepada narasumber yang agak condong membela kubu 02, seperti sebelumnya pernah dialami pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Hal itu pun yang dirasakan oleh Muhammad Kodari. Bahkan Kodari sampai mengancam akan keluar dari studio diskusi kalau Aiman terus memotong pembicaraannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita nonton pernyataan lengkap Muhammad Kodari. Pertama kan kita topiknya soal bukti, adu bukti di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya sebetulnya pengen membaca gugatan dari 01 dan 03. Saya berusaha mencari tapi terus terang belum dapat tanggapan. Buktinya maksudnya? Bukan, format laporan lengkapnya seperti apa. Karena kita mau menanggapi ini kan, mau memeriksa nih apakah gugatan-gugatan ini sebetulnya apa sih ininya, ya permintaannya apa, kemudian dari situ turun kepada bukti-buktinya. Tetapi paling tidak permintaannya dulu lah. Kan udah dibocorin beberapa tuh. Iya, tetap nggak sama dengan para desa. Misalnya sekarang ini kan begini, sementara di media ini ada berita saya baca bahwa 01 itu ingin Gibran didiskualifikasi. Tetapi saya menonton di salah satu siaran televisi, Bang Refli Harun mengatakan sebetulnya gugatannya ya Prabowo dan Gibran didiskualifikasi. Nah, tapi itu tuntutan maksimal. Tuntutan minimalnya adalah Gibran yang didiskualifikasi, Prabowo-nya nggak, betul begitu ya? Nah, di sini agak kelihatan karena kita ketahui basic argumentasinya Muhammad Kodari adalah data, sehingga di sini dia sendiri dengan jujur mengakui bahwa dia sebenarnya belum mendapat gambaran atau secara utuh data yang jadi bahan diskusi kali ini, sehingga dia dengan jujur menjelaskan bahwa dia ada beberapa poin penting yang dia pun baru tahu di saat diskusi berjalan. Nah, itu dia. Jadi saya ini baru bisa tahu hal itu setelah Bang Refli berbicara. Nah, bayangkan kalau saya punya akses terhadap dokumen aslinya, tentu akan lebih lengkap lah, tidak ada mispersepsi lagi. Nah, balik lagi kepada gugatan ya. Pertama soal didiskualifikasi, yang kedua soal pemilihan ulang ya, atau pencoblosan ulang. Kalau buat saya sih, pertama, kalau misalnya mau ada diskualifikasi, harusnya diskualifikasi itu sudah dimintakan oleh 01 dan 03 dari jauh-jauh hari ya. Bukan sekarang setelah hasil pemilunya ditetapkan dan ternyata kalah ya. Harusnya itu dilakukan pada saat Prabowo Gibran mendaftar ke KPU. Begitu mendaftar, artinya potensial menjadi calon, maka segera saja itu dihadang dengan upaya-upaya hukum, misalnya membawanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya setuju dengan Kodari, karena menjadi satu keanehan paling besar karena kubu 0102 mempersoalkan soal keabsahan Gibran sebagai paslon itu ketika sudah ada hasil mereka kalah dalam pertarungan pilpres. Tapi seharusnya ketika mereka merasa penting untuk mendiskualifikasikan Gibran, itu harus jauh-jauh sebelum pemilu berlangsung. Sejak penetapan calon harus segera di proses hukum, artinya dikejar untuk memang tujuannya adalah untuk mendiskualifikasi Gibran, seperti itu. Terlanjut. Di masa lalu kita punya beberapa pengalaman yang tidak persis seperti ini, tetapi bisa jadi ilustrasi.
Misalnya tahun 2004 Gus Dur mau jadi calon presiden, almarhum Abdurrahman Wahid pengen jadi calon presiden. Waktu itu calon wakilnya Ibu Marwah Daud Ibrahim, kalau ingat sejarah sedikit ke belakang. Nah, Gus Dur oleh KPU seingat saya itu ditolak, dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan. Gus Dur merasa bahwa haknya itu dihalangi, artinya dia merasa tetap berhak untuk menjadi calon. Dan waktu itu ada wacana untuk mengajukan proses hukum. Saya lupa persis apakah dilanjutkan atau tidak, seingat saya sih pada akhirnya tidak. Tetapi itu satu ilustrasi bagaimana kalau ada masalah soal kandidasi, ya, entah dianggap qualified atau tidak qualified, maka kemudian harus ada upaya hukum. Tadi kan sudah diceritakan oleh Bang Zuhad ya, bahwa ada protes-protes dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tetapi ada nggak proses hukum yang dilakukan, terutama yang memang berkepentingan secara langsung? Kalau tidak ada? Ya kalau nggak ada berarti memang diterima itu sebagai sesuatu yang tidak ada masalah. Selesai ya, tidak ada masalah gitu. Nah, nanti saya akan ke sana. Tapi saya kasih ilustrasi yang nomor 2. Pada tahun 2015 atau 2020, saya lupa persisnya, ada masalah kandidasi terhadap calon gubernur di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu partai P3 Persatuan Pembangunan itu mengalami dualisme dalam kepengurusannya di tingkat pusat, sehingga akhirnya ada 2 kepengurusan yang masing-masing mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepada 2 orang yang berbeda. Satu kepada Sugianto Sabran, satunya lagi saya lupa namanya. Tetapi karena ada masalah itu, akhirnya ya KPU tidak bisa memutuskan siapa yang akan diterima kandidasinya. Dan karena itulah kemudian ada proses hukum terhadap peristiwa itu, dan akhirnya pilkadanya mengalami penundaan, dan pemilu yang harusnya serentak untuk Kalimantan Tengah akhirnya menjadi tidak serentak, mundur sekitar 2 atau 3 bulan. Apa yang disampaikan situ? Pesan saya adalah bahwa kalau memang ada masalah kandidasi dan ini memang persoalan yang substansial ya Mbak Andi ya, maka Anda sudah harus melakukan upaya hukum dan upaya melakukan diskualifikasi semenjak awal gitu. Kalau Anda melakukan upaya diskualifikasi setelah hasilnya ditetapkan KPU dan selisihnya jauh begitu, ya kalau kata orang Palembang sih ini icak-icak bae nih gitu loh. Apa itu? Pura-pura aja gitu loh. Sebentar, saya belum selesai. Tadi saya nggak menginterupsi Anda ya. Ini waktunya durasinya panjang ya. Cara bersuara ini kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Loh ya enggak dong. Tadi Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Enggak. Kalau supaya tidak panjang, Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Mbak Andi itu saya merasa Anda tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Mbak Andi loh. Kenapa Anda enggak diam kemudian membicarakan? Saya mempersilakan Mbak Andi tadi. Bukan Anda. Ya udah. Tadi kalau Anda diam, saya melanjutkan. Tapi Anda masih ngomong sama saya nggak akan. Silakan. Ya. Nggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi kali ini saya keras. Oke, silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Nggak, jangan dong. Ya, jangan. Silakan. Ya, saya orang yang sabar, tetapi kalau terlewatan juga ya saya pulang aja, kan nggak ada susahnya kan begitu. Jangan baper dong, Bang. Enggak, kita nggak bisa bilang nggak baper. Ya kan kita ini di sini hadir untuk menyampaikan suara. Substansinya apa, Bang? Gini loh, kalau saya berdebat dengan beliau-beliau itu no problem, tapi saya ini berdebat dengan Anda itu nggak masuk di akal buat saya. Lanjut, gue belum ngomong nih. Kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang nggak masuk di akal. Ya lanjut. Inilah contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Karena semuanya serba nggak masalah soal Mahkamah Konstitusi, saya nggak ada Iya. Konstitusi. Menurut saya nggak ada masalah soal konstitusi. Saya nggak ada. Nah, di sini kelihatan emosi Muhammad Kodari agak terpancing karena memang di awal-awal itu Aiman tidak memotong sejumlah narasumber yang memberikan argumentasinya, tapi ketika masuk di Kodari mulai agak memotong, sehingga Kodari merasa mengganggu narasi yang ingin dia sampaikan. Masalah soal Mahkamah Konstitusi, siapa yang melarang ke Mahkamah Konstitusi? Nggak ada yang melarang. Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator yang bisa juga meng-cut narasumber. Kan itu memang tugasnya dia juga. Iya, tapi dia nggak motong Anda, saya dipotong. Ya iya, makanya. Saya bilang Di sini Bang Ray kelihatannya mau membela Aiman.
Jadi karena Bang itu Andi, Loh, inilah gini, Mahkamah gini, Konstitusi. saya mau melanjutkan, ya. Iya. Udah. Kalau dipotong dulu, kita bisa melanjutkan. Silakan. Iya. Silakan. Ya, jadi kalau bicara soal itu, ya, maka kemudian menurut saya ini bukan sesuatu yang substansi. Kalau memang betul substansi, harusnya sudah dilakukan pada saat pendaftaran itu dilakukan. Nah, problem yang kedua ini saya kira kita sama masyarakat pakai logika aja lah ya. Kita nggak selalu kepada aspek-aspek hukum yang formal, walaupun memang pada tahapan tertentu itu juga sangat penting. Prosesnya sudah berjalan dan ya seperti kata Bang Hotman Paris, bahwa tindakan itu adalah pengakuan. Tindakan adalah pengakuan. Bang Hotman mengatakan ada dua peristiwa di mana tindakan itu adalah pengakuan. Pertama, paslon 01, 02, 03 bersama partai politik pendukungnya dan ketua umum masing-masing itu hadir dalam acara pengambilan nomor undian. Termasuk misalnya 03 ada Ibu Mega di situ. Baik-baik aja tuh. 01 ngambil, 02 ngambil, 03 ngambil. Berarti ada pengakuan di situ terhadap kandidasi kepada Prabowo dan Gibran. Bang Hotman sekali lagi mengatakan 2 kali, buat saya 6 kali. Kenapa? Debat kandidatnya ada 5 kali. Oke. Ada 5 peristiwa di situ di mana masing-masing kandidat ini berhadapan satu dengan yang lain. Itu pengakuan jelas. 2 plus 5, 7 harusnya. Ya? 2 plus Enggak, 5. 1. Yang mengatakan 2 itu Bang Hotman. 1 itu adalah acara penarikan undian, yang kedua Oke. dia bilang debat. Oh, Buat oke. saya 6. Ya. Ya, kenapa 1 kali pengambilan undian, 5 kali acara debat. Acara debat itu 3 kali calon presiden, Ya. 2 kali calon wakil presiden, gitu loh. Jadi sudah ada pengakuan yang sudah jelas-jelas faktual di sana bahwa saya ini bertarung dengan Anda, gitu loh. Ini sama dengan pemilihan ketua Senat, si A, si B, si C, ya, sudah ngambil nomor undian, lalu kemudian sudah melakukan debat 5 kali. Tiba-tiba begitu ternyata hasil coblosan mahasiswa memilih kandidat nomor B, gitu. Lalu A sama C bilang, B, Anda nggak layak jadi kandidat, Anda harus didiskualifikasi. Menurut saya itu ilustrasi terhadap peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, yang kedua, ya, nyambung dengan Bung Rey, ya, soal proses-proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ini saya karena bukan hukum, ya, dan ini prosesnya sangat hukum, saya banyak terus terang mengutip apa yang disampaikan oleh orang-orang hukum. Bang Otto mengatakan bahwa pengajuan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini cacat formil, salah kamar. Karena yang digugat itu seharusnya proses-proses yang dilaporkan dan diproses oleh institusi yang lain. Dalam hal ini katakanlah misalnya Bawaslu, lepas dari catatan-catatan dari Bang Zuhad tadi, gitu. Sehingga pada hari ini, ya, kalau ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, mau tidak mau harus berbicara angka. Ingat loh bahwa 01 sama 03 ini lawannya itu bukan 02 dan bukan Pak Jokowi. Dalam Mahkamah Konstitusi lawannya adalah KPU. Mohon maaf, mantan KPU. Saya identik dengan KPU. Lawannya adalah KPU. Karena itu setahu saya, kalau Anda mau gugat, Anda mau nggak mau harus datang dengan angka. KPU menetapkan angka 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian. Yang menang adalah 02 sekali putaran karena angkanya sekian-sekian. Di situ harus di-challenge oleh 01, oleh 03, masing-masing datang dengan angkanya sendiri-sendiri. Yang intinya mengatakan bahwa hoi KPU, misalnya nih ya, ini nggak sekali putaran. Atau misalnya dia mengatakan ini harusnya yang menang adalah 01 atau misalnya 03. Nah, ini kan proses formil yang harus dipenuhi karena kita bicara hukum. Kita bukan bicara proses politik, kita bicara proses hukum. Karena itu syarat-syarat dalam proses hukum itu harus terpenuhi. Maksudnya angka gimana? Gini loh, di Mahkamah Konstitusi itu sudah ada format. Ya. Di Mahkamah Konstitusi itu tempatnya adalah sengketa hasil, ya Mbak, ya. Yang namanya hasil itu mau nggak mau kita bicara suara. Dan nanti harus didalilkan kenapa angka KPU itu salah. Harus didalilkan angka-angka yang berubah ini sumbernya Bu dari mana. Moderator, apakah Misalnya memenuhi keadilan juga soal waktu?
Ya, kan Jangan-jangan- katanya sudah harus balik ke sini. Jangan-jangan Bung Kodari Anda ini nggak sudah konsisten. melebihi waktunya. Katanya harus balik ke sini. Saya nggak berani motong nih, sekarang berani motong sekarang. Harus balik ke sini. Jadi angkanya misalnya nih ya, misalnya 02 dapat berapa? Berapa juta? 61 juta misalnya gitu Iya, kan. iya, iya. Misalnya dari 03 berapa suaranya dari keputusan KPU? Hah? 40. Misalnya 40 mengatakan kami ini harusnya dapat 70 gitu. Harus didalilkan 70 itu datangnya dari mana gitu loh. Dan di manalah kemudian dan di mana misalnya kalau mau perhitungan suara ya dilakukan PSU ya, dilakukan di mana terjadi pelanggaran-pelanggaran itu harus spesifik. Di pilkada juga begitu. Jadi pelanggarannya di Betul, mana? betul. Dari pelanggaran itu menghasilkan angka berapa? Betul sekali. Harus itu. Cocok. Saya sepakat sama Aiman. Baru kali ini nih. Tos. Ini. Ya. Karena menang ya Indonesia. Enggak, karena Enggak, Indonesia pemikiran menang Vietnam, Anda maksudnya. itu rasional dan betul-betul menggambarkan apa yang terjadi. Saya nggak bicara Pilpres, saya bicara Indonesia Vietnam. Izin bang, kenapa bang? Ini situasi terakhir 02 ya. Makasih. Aiman memang banyak menuai kontroversi usai dia kembali menjadi wartawan. Pasalnya Aiman sebelumnya menjadi juru bicara Ganjar Mahfud. Dia juga terdaftar sebagai caleg dari Partai Perindo. Tapi karena tidak lolos ke Senayan, dia akhirnya kembali menjadi wartawan. Namun dia kerap berbenturan dengan narasumber pendukung 02 ketika menjadi host Rakyat Bersuara. Karena Aiman terkesan menggiring diskusi dan membatasi narasumber dari 02 untuk memberikan argumen. Dia cenderung memberi ruang lebih leluasa kepada pendukung 01 dan 03. Nah, bagaimana pendapatmu? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.